Selamat pagi, kami dari Prodi Gizi 2018 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Kami di sini ingin menjelaskan harga bahan pangan telur puyuh. Ada baiknya kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Sembiring dan teman saya. Saya Desi Pasaribu. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan Mengenai proses yang pertama. Nah, akan saya jelaskan. Jadi, yang pertama itu eh, harga bahan pangan yang akan kami lakukan itu adalah bahan pangan berupa telur puyuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan perbedaan dari dua bahan pangan, perbedaan harga dari bahan pangan yang sama, namun di lokasi yang berbeda. Jadi tahapan yang pertama yang kami lakukan itu melakukan peninjauan pasar di waktu yang sama, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Nah, lokasi pasar itu dilakukan pada dua tempat. Yang pertama itu di Pasar Martubung, di Kelurahan Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Nah, yang kedua itu di Pasar Simpang Selayang. Nah, jadi dari dua lokasi tersebut diketahui bahwa harganya ada perbedaan yang cukup signifikan, di mana harga di lokasi A atau lokasi Martubung itu adalah di kisaran 29.000 per kilo. Nah, untuk di lokasi B itu di 32.000 per kilo. Untuk lokasinya akan lebih detail dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini dia hasil peta yang didapatkan. Ini ada di sebelah kiri kita ada hasil peta Simpang Selayang. Ini jalan Rawe nomor 7 ini dia tempat penghasilan telur puyuh. Dia ada perbedaan antara dari jalan Rawe ini ke Simpang Selayang atau dari jalan Rawe ini ke Pasar Sore Martubung. Dia terdapat di jalan Rawe ini ke Simpang Selayang menjangkau jarak jamnya 1 jam 4 menit, atau dari Rawe ini ke Pasar Sore 21 menit. Karena jarak inilah bisa dapat perbedaan antara harga telur puyuh tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, dari hasil peta ini maka berikut adalah hasil perhitungan dari bahan pangan yang telah kami hitung. Nah, jadi terkait kandungan gizinya kami mengambilnya berdasarkan pada laman panganku.org atau pangan resmi data bahan komposisi pangan yang dilansir oleh eh, Badan Negara, Badan BPOM. Nah, di sini terdapat total energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, karbo, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, tembaga, seng, retinal atau vitamin A, beta karotin, tiamin, riboflavin, niacin, dan vitamin C. Nah, jadi dari pasar Martubung sendiri sebenarnya penjualan itu dilakukan per butir. Jadi satu butir. Maksud saya dalam penjualan itu biasanya 10.000 untuk 35 butir. Nah, setelah sampai di rumah, saya menimbang yang 35 butir itu dan mencari berat harga untuk 1 kilo. Nah, jadi 1 kilo itu dia di kisaran 29.000. Nah, jadi ketika dihitung, maka energinya itu yang diperoleh adalah Rp25 per gram, Rp25 per gram. Kemudian protein itu di 207 maaf, maksud saya 25 rupiah per kalori, kemudian protein itu di 271,03 rupiah per kilogram per gram, lemak di 414,29 rupiah per gram, kemudian karbohidratnya di 1812,06
rupiah per gram. Kemudian seratnya itu tidak ada. Untuk harga abunya itu di 3.222,22 gram rupiah. Kemudian fosfornya itu kemudian kalsium itu di 44 rupiah per gram. Kemudian fosfor itu di 15 rupiah per gram. Kemudian besi itu harganya 828 rupiah 57 per gram. Natriumnya itu ada di 26,13 mg per 26,13 rupiah per miligram. Kemudian kaliumnya itu di 263,64 mg per rupiah. Kemudian tembaganya itu di 58.000 rupiah per miligram per mikrogram. Kemudian ada seng di 2.416,67. Kemudian ada retinolnya vitamin A di 30,53 rupiah. Kemudian ada beta karotin di 36,25 rupiah. Kemudian ada tiamin atau vitamin B1 di 22.307,69 rupiah. Kemudian riboflavin-nya itu ada di 4.461,54 rupiah. Kemudian niacinnya itu di 29.000. Nah, di vitamin C-nya itu tidak terdapat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica terkait harga di pasar Simpang Sayang. Nah, terkait di pasar Simpang Sayang, dia biasanya menjual per bukunya. Tapi saya karena bilang saya butuh kilogramnya, karena bisa juga menggunakan timbangan. Nah, di sini terdapat energinya itu ada 27,59 kalori. Proteinnya ada 299,7. Lemaknya ada 457,14 kilo per rupiah. Karbohidratnya ada 2000 per rupiahnya. Terus seratnya 0, tidak terdapat. Terus abunya 3.555,56. Kalsiumnya terdapat 49,23. Fosfornya terdapat 16,75. Selanjutnya ada besi 914,29. Natriumnya 28,83. Kaliumnya 290,91. Tembaganya 64.000,00. Sengnya ada 2.666,67. Terdapat juga pada retinol 33,68. Selanjutnya ada beta karotinnya 40,00. Tiaminnya 24.615,38. Vitamin B2-nya 44.923,08. Niacinnya 32.000. Selanjutnya vitamin C-nya tidak terdapat. Dalam hal ini, perbedaan yang terjadi antara kedua bahan pangan itu disebabkan oleh alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu lokasi yang berbeda antara pasar Martubuk dan pasar Simpang Sayang. Kenapa berbeda? Dari analisis kami menunjukkan bahwa kedua tempat lokasi penjualan ini mengambil atau memperoleh telur puyuh itu dari tempat yang sama, dari sumber yang sama, yaitu di Jalan Rawabada, di daerah Rawabada, atau tepatnya di Jalan Rawe. Nah, Jalan Rawe atau Rawabadak ini lebih dekat ke daerah Pasar Martubung dibandingkan dengan Simpang Sayang. Jadi,
alasan dari perbedaan kedua daerah tersebut adalah karena jarak lokasi antar pasar yang berbeda dengan sumber penghasilan telurnya. Semakin jauh jarak antara penghasil suatu bahan pangan dengan lokasi penjualan bahan pangan, maka semakin tinggi harga yang akan tercipta. Jadi itu sebabnya kenapa daerah Martubung lebih murah terkait harga telur daripada Simpang Sayang, karena daerah di Pasar Martubung itu lebih dekat jaraknya dengan sumber penghasil telur puyuh dibandingkan dengan Simpang Sayang. Berikut adalah foto bukti dari proses pembelian kami. Jadi ini adalah foto saya. Ini adalah foto Jessica sendiri. Oke, closing Jessica. Terima kasih. Sekian dari presentasi ini. Apabila ada salah cakap ataupun salah kata, terima kasih. Oke, terima kasih.